dalam mengatasi cyberbullying. Nah, nanti akan sangat menarik sekali. Namun sebelum itu, saya akan sampaikan rangkaian acaranya terlebih dahulu. Yang pertama kita pembukaan, kemudian dilanjut tadarus surat Az-Zalzalah, lalu kajian inti, kemudian dilanjut dengan diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk membuka acara ini. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين آمين. Berikutnya mari kita membaca surat Az-Zalzalah dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الرجيم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم إذا إذا زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت وأخرجت الأرض الأرض أثقالها أثقالها وقال وقال الإنسان الإنسان ما ما لها لها يومئذ يومئذ تحدث تحدث أخبارها أخبارها بأن بأن ربك ربك أوحى أوحى لها لها يومئذ يومئذ يصدر يصدر الناس الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم أعمالهم ومن فمن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا خيرا يره يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق صدق الله. الله العظيم. Saya akan bacakan terjemahannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pembacaan surat Az-Zalzalah beserta terjemahannya. Semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk pada acara kajian inti. Nanti akan diisi oleh Ibu Dr. Hajah Hibana SAG MPD. Beliau adalah pakar di bidang ini tentang tema kita, yaitu peran keluarga dalam mengatasi cyberbullying, karena beliau adalah asesor dari BAN atau Badan Akreditasi Nasional PAUD ya, dan juga pendidikan non formal PNF. Beliau juga dosen dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, seperti apakah peran keluarga dalam mengatasi cyberbullying? Beliau akan menyampaikannya langsung. Semoga dumateng Ibu Dr. Hajah Hibana SAG MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syafi'i, Mas Syafi'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fasfa'lana indal karim. Amma ba'du. Yang terhormat ya Direktur PGTKI Bina Insan Mulia, STPI Bina Insan Mulia, Pak Adi Kitana, Bu Umi juga, kemudian juga ada Bu Nuni, ada teman-teman semua dan seluruh jamaah ngaji online STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur tentu pertama harus kita tunjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa beribadah, bisa beraktivitas, bisa tolabul ilmi, sharing bersama pada pagi hari ini. Yang kedua juga sholawat dan salam, semoga tetap terunjuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, ya, hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan materi yang sudah disiapkan. Izin saya share screen ya, Mas Afiq. Ya, baik. Waktu kita mungkin tidak panjang, sehingga kita coba untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, berdiskusi bersama, karena ini satu materi yang mungkin banyak kita hadapi atau juga banyak dihadapi oleh anak-anak di sekitar kita, mungkin anak-anak kita, mungkin anak-anak di lingkungan kita, atau juga anak didik kita. Tema kita adalah peran keluarga dalam mengatasi cyberbullying. Oke, ya, baik. Tantangan kita untuk saat ini, masa kini ini cukup besar ya. Wabah pandemi saya kira masih grafiknya masih naik ya, tidak segera tuntas, tetapi malah menunjukkan grafik yang terus meninggi. Kita masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Dengan adanya pandemi tersebut, pemerintah menghimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, PJJ, pendidikan jarak jauh, dan seterusnya. Pembelajaran semua diarahkan menggunakan virtual, baik itu Zoom, mungkin WAG, mungkin Google Classroom, dan seterusnya, tetapi yang jelas semua digunakan secara virtual ya, sebagian besar. Dengan pembelajaran tersebut, maka semua anak bisa didampingi orang tua maupun anak sendiri, itu akan terkondisi untuk megang HP, bergelut dengan gadget, laptop, netbook ya, hari-harinya dari pagi sampai sore. Anak saya juga dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam ada di depan laptop, di depan HP ya, dengan tugas-tugas sekolah, dengan aktivitas yang semua dilakukan secara virtual. Nah, peningkatan penggunaan teknologi internet oleh anak-anak kita, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh remaja, ini salah satu resikonya ya, tentu ada sisi positif, sisi negatif. Sisi positif ya banyak bisa kita kaji, tetapi ada sisi negatifnya ya. Jadi resiko terjadinya cyberbullying itu akan terjadi karena setiap anak bisa melakukan tindakan untuk menggertak orang lain ya dengan melalui virtual. Ada beberapa permasalahan keluarga saat ini ya, kita identifikasi secara umum dulu. Pertama, kecanduan gadget. Ya, anak dari kecil sudah dipegangin HP, gadget, dan seterusnya, sehingga anak mulai kecanduan. Salah satu cirinya apa anak candu? Ya kalau dia sudah berkeinginan pegang gadget, udah nggak bisa dihentikan. Bisa nangis kejer, bisa tidak bisa dihentikan, pokoknya ingin, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan indikasi bahwa anak ini sudah mengarah ke kecanduan. Cyberbullying yang mungkin nanti kita bahas ya. Jadi
perlakuan pembulian dilakukan melalui virtual, melalui HP dan seterusnya. Kemudian juga permasalahan lain religiusitas yang menurun ya, karena masjid-masjid sudah tidak bisa optimal seperti sebelumnya. Maka ini menjadi tantangan kita semua bagaimana kehidupan keagamaan ini tetap kita kuatkan dengan segala peluang yang ada. Kemudian permasalahan lain bisa anak terlantar atau kurang kasih sayang karena karena berbagai persoalan. Kemudian juga anak terasing, teralinasi dari lingkungannya, anak tertekan. Nah, ini dengan berbagai kondisi. Nah, kita masuk pada satu permasalahan yang tadi ini sudah kita, ini yaitu cyberbullying. Dari berbagai permasalahan yang ada, kita fokus di sini. Apa itu cyberbullying? Yaitu kalau cyber itu dunia maya, bully itu kalau dari bahasa Inggrisnya ya membentak begitu, dari pengertian secara bahasa. Secara istilah ya cyberbullying, segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan biasanya oleh teman seusianya melalui internet. Ya. Bisa juga dimaknai cyberbullying itu adalah penindasan dunia maya. Jadi kalau biasanya dibully itu bisa secara fisik, bisa secara verbal, bisa non-verbal, nah ini bisa secara dunia maya melalui internet. Cyberbullying ini terjadi bila seorang anak atau remaja ini mendapatkan perlakuan diejek, bisa dihina, diintimidasi, dipermalukan dengan mungkin foto-fotonya, gambarnya yang membuat dia merasa terhina misalnya. Dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet atau teknologi digital atau telepon seluler. Nah, ini artinya ini sudah terjadi perilaku bully secara dunia maya. Kemudian tindakan cyberbullying ini merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Asal dia bisa mengoperasikan HP, asal di situ ada internet, ada perangkat seperti telepon ya, maka telepon seluler, maka dia bisa melakukan perilaku bully sekaligus juga bisa menjadi korban tindakan dari bullying. Orang yang melakukan cyberbullying ini bisa namanya terlihat, bisa juga anonim ya, tidak terlihat nama. Pokoknya dia mengirimkan saja tindakan, ucapan, gambar-gambar yang bisa menjadikan orang lain, teman-teman lain menjadi merasa tertekan. Nah, orang yang melakukan ini bisa anonim sehingga dia merasa aman, tidak khawatir teridentifikasi, walaupun sesungguhnya juga bisa nanti dilacak. Anak bisa menjadi korban perilaku cyberbullying, sekaligus dia juga bisa menjadi pelaku. Ini sudah ada banyak kasus-kasus apakah dia sebagai korban maupun sebagai pelaku tindakan cyberbullying. Nah, cyberbullying ini bisa terjadi ketika seseorang berulang kali, ya, kalau dia sebagai pelaku, maka dia berulang kali melakukan pelecehan atau melecehkan, menghina, mengejek, menyebarkan foto, gambar, dan sebagainya dengan menggunakan media internet melalui ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Ini sebagai pelaku. Kalau dia sebagai korban, maka dia mendapatkan perlakuan dihina, dilecehkan secara berulang. Kalau hanya sekali mungkin mungkin akan enggak terlalu membekas. Tetapi kalau tindakan itu dilakukan berulang, terus-menerus bahkan juga dari banyak orang, maka ini akan berefek, berdampak secara mendalam, jadi akan menimbulkan luka dan akan menimbulkan nanti efek lebih lanjut, tindakan asosial yang lebih berbahaya.
berdasarkan data KPA, ini data lama tapi masih untuk tahap berikutnya indikasinya tidak menurun tetapi semakin meninggi. Ini jumlah kasus bullying di Indonesia ini menduduki peringkat teratas dari total pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi mungkin kita ada yang mungkin tenang-tenang saja, aman damai, tetapi sesungguhnya ini satu kasus yang cukup banyak di tengah masyarakat kita, baik dia melakukan tindakan yang tidak semestinya maupun sebagai korban. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying ini bisa dalam bentuk mengunggah gambar seseorang yang memalukan, kemudian menyebarluaskannya melalui media sosial. Kalau untuk orang dewasa tentu sudah banyak kasus ya, mungkin orang-orang yang atau remaja yang tengah di mabuk asmara mungkin ya, untuk ini di luar sana, kemudian melakukan perilaku yang tidak sesuai. Nah, pada saatnya kemudian itu menjadi alat untuk disebarluaskan. Nah, ini jelas itu salah satu contoh bullying yang akan berdampak sangat kuat. Kemudian bentuk lain bisa berupa penyebaran aib seseorang melalui media massa. Bisa mengirimkan ancaman melalui pesan singkat yang berulang-ulang, ya, khususnya dari teman sebayanya, dari teman-temannya, begitu. Kemudian juga menggunakan akun palsu untuk menghina orang lain. Ini hanya bagian kecil dari contoh cyberbullying. Di lapangan tentu kita bisa menemukan atau ada kasus yang bisa beragam bentuknya yang jelas bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman sampai pada perasaan tertekan ya, stres pada anak maupun remaja. Nah, untuk cyberbullying ini usia yang paling rentan adalah usia remaja. Ya, anak mungkin juga ya, tetapi tidak terlalu karena yang untuk anak-anak dia akan banyak didampingi. Kalau anak remaja biasanya dia sudah pegang HP sendiri ya, orang tua sudah membelikan sendiri begitu. Maka ini kelompok usia yang paling rentan terhadap kasus cyberbullying. Karena remaja ini dia secara identifikasinya masih mencari jati diri ya. Artinya apa yang ada di lingkungannya yang rame-rame begitu dia ikutan dalam rangka membangun jati diri. Kemudian dia merasa gaul dengan bermain internet. Kalau HP ada teman lain yang lebih bagus, dia akan ingin ya memaksa orang tua untuk dibelikan karena itu tadi perasaan ingin gaul seperti teman lain. Sementara kondisi emosinya masih labil, masih mudah terpengaruh, masih belum bisa kontrol dirinya, belum cukup, sehingga ketika emosinya dipicu sedikit saja akan keluar mungkin kata-kata yang balasan yang pedas, mungkin tindakan yang tidak semestinya karena kontrol diri yang masih lemah. Kemudian juga remaja cenderung berpikir jangka pendek ya, kesenangan sesaat, juga belum memahami faktor risiko untuk kedepannya. Nah, ini beberapa indikator ciri atau keberadaan para remaja yang menjadikan mereka rentan terhadap perilaku cyberbullying. Berikutnya, dampak cyberbullying, khususnya anak atau remaja yang mendapatkan perilaku ya, secara mental dia bisa menjadi rendah diri, tidak berharga, kehilangan harga diri, ya. Kemudian juga secara emosional ada muncul kesal, malu, marah, ya, kehilangan minat pada hal yang disukai. Kemudian juga pada tahap yang lebih tinggi ada dendam yang tidak terselesaikan. Perasaan dendam yang tidak bisa dikelola, kemudian juga tidak bisa diekspresikan, menimbulkan nanti dampak yang lebih luas ya, memunculkan kata-kata kasar, menulis dengan tulisan yang tidak senonoh mungkin ya, ucapan, umpatan, sampai kepada nanti secara fisik akan berdampak ya, mungkin fisik menjadi tidak bergairah, lelah, sulit tidur,
mengalami gejala sakit perut, sakit kepala, gitu. Ada 3 indikasi yang mungkin gampang untuk kita lihat anak yang sedang stres. Anak atau remaja atau bahkan kita semuanya sampai usia tua mungkin ya, ada 3 indikasi yang gampang, khususnya remaja. Pertama, terganggu pola makan, ya, artinya tidak enak makan, gitu ya. Nafsu makannya menjadi turun begitu, kemudian tidak enak tidur tidak nyenyak, kelesian begitu, susah memejamkan mata, dan yang ketiga adalah prestasi belajar menurun. Nah, kalau seorang anak remaja dia sudah menunjukkan indikasi tersebut, salah satunya saja artinya dia ini sudah mengalami tekanan jiwa, stres dengan berbagai sebab. Oke, untuk perlindungan cyberbullying sesungguhnya secara undang-undang ya ini sudah ada undang-undang IT nomor 11 tahun 2008 bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan akan dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, artinya ada perangkat hukum yang sesungguhnya satu sisi memberikan perlindungan. Walaupun juga nanti sisi lain bisa juga dengan mudah akan menjebak seseorang untuk masuk ke ranah pidana. Jadi kita harus di samping kita terlindungi, tapi juga kita harus hati-hati jangan sampai kita sendiri nanti dijerat dengan undang-undang IT ini. Oke, penyebab apa sih yang menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan cyberbullying? Pertama adalah faktor keluarga. Ini kunci utama. Yang kedua adalah faktor kegagalan dalam mengontrol diri, artinya itu faktor dari diri sendiri. Kalau tadi dari lingkungan pertama yang ada dalam dunia anak, dari keluarga, yang kedua adalah faktor yang ada dalam diri sendiri, ada banyak hal, tetapi kalau dikerucutkan menjadi satu, kemampuan kontrol diri yang rendah, kemampuan untuk mengendalikan emosi diri yang kurang, ini sehingga menimbulkan lepas kontrol dalam menulis, dalam berucap, dalam berbicara, ini lepas kontrol. Yang ketiga faktor lingkungan, nah ini terutama teman sebaya. Apakah teman-temannya membawa dia untuk berperilaku positif, ataukah justru teman-temannya ini menggiring dia berperilaku yang tidak semestinya. Nah, hubungan keluarga yang positif, hubungan keluarga yang harmonis ini mengurangi kemungkinan untuk terlibat dalam perilaku yang bermasalah ya, yang dilakukan secara online. Jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang mampu menghidupkan hubungan komunikasi yang baik ini bisa meminimalisir terjadinya perilaku cyberbullying. Kemudian juga kelekatan anak dengan orang tua ya. Ini attachment. Ini menjadi self control, dapat berpengaruh pada pola perilaku anak. Anak tidak akan lepas kendali ya. Ketika ada sesuatu, ada permasalahan, ada problem yang dia hadapi, dia bisa bercerita kepada keluarganya, bercerita kepada ayah bundanya, bercerita kepada kakaknya mungkin ya, atau orang dewasa yang ada di rumah. Ini akan bisa menjadi katarsis emosi, akan bisa menjadi peredam letupan emosi yang ada dalam dirinya, sehingga tidak berakibat lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian, saya rangkum ya beberapa. Pertama, buruknya kualitas komunikasi orang tua dengan remaja ini dapat menjadi faktor penyebab penyimpangan perilaku remaja. Artinya, dengan adanya penyimpangan perilaku ini akan mudah menimbulkan tindakan bully, ya, perilaku bullying. Hubungan antara orang tua dan anak dapat menentukan tingkat perkembangan emosi anak, mulai dari masa kecil hingga masa remaja. Karena emosi ini akan memegang peran yang sangat penting dalam interaksi anak dengan orang lain. Tadi muaranya adalah kontrol diri. Ketika anak mampu mengontrol diri, mengontrol emosi diri, maka
kejadian apakah dia membuli atau dibully ini tidak akan berlangsung lebih lanjut. Dia tidak akan gampang membuli orang lain karena dia bisa menahan diri, dan ketika mendapatkan bulian dia tidak akan mudah untuk kemudian membalas, ya, memberikan balasan yang biasanya justru akan menimbulkan persoalan lebih rumit. Keluarga, ya, hasil penelitian berikutnya, ini risetnya, keluarga yang memfasilitasi remaja untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik, ini terbukti berkorelasi positif dengan perkembangan moralnya. Ya, jadi komunikasi dalam keluarga ternyata menjadi kunci apakah perkembangan moral anak, emosi anak ini bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan baik. Karena perkembangan moral itu bukan keturunan, bukan, tetapi dia adalah faktor latihan, faktor belajar. Dia belajar dari lingkungannya, dia menyerap dari nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Pertama adalah menyerap dari lingkungan yang terdekat dengan anak, yaitu keluarga. Berikutnya, remaja yang memiliki perilaku agresif, baik secara fisik maupun verbal, ini ya, suka menyerang orang lain, bertindak kasar, ini biasanya berasal dari keluarga yang sangat minim dalam menyediakan ruang komunikasi bagi remaja. Jadi anak yang berada di lingkungan keluarga yang minimalis dalam berkomunikasi, artinya meneng-menengan gitu ya, diem-dieman, bapak yo meneng, bundanya diem, ayahnya diem, ada apa-apa ya urusannya sendiri-sendiri, ini akan berpeluang lebih besar bagi anak untuk dia bertindak kasar. Karena tidak ada katarsis, tidak ada luapan ketika ada sesuatu, tidak ada kanal yang bisa mengeluarkan tekanan emosinya. Maka yang terjadi adalah tindakan atau ucapan yang cenderung kasar kepada orang lain. Kemudian hasil penelitian lain lagi, komunikasi orang tua dan remaja yang kurang optimal akan menyebabkan remaja mudah terpengaruh perilaku menyimpang. Nah, ini hasil riset ya, beberapa hasil riset yang bisa ditunjukkan yang ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata keluarga memegang peran sangat besar dalam membentuk pribadi anak, dalam melindungi anak-anak kita dari tindakan kekerasan yang ada di lingkungan. Berikutnya, bagaimana peran keluarga. Diperlukan penguatan dan pendampingan orang tua terhadap anak. Artinya bagaimana orang tua sendiri juga butuh ya parenting orang tua agar bisa memerankan. Nah, berikutnya bagaimana peran orang tua sendiri. Orang tua perlu memahami ya tahap awal, memahami dunia maya ya, cyber seperti sosial media. Ya, kadang kita sebagai orang tua, saya sendiri mungkin juga masih harus banyak belajar. Karena teknologi itu pesat sekali ya, pesat sekali. Dan belajar kita lunak-lunuk ya, lunak-lunuk, tetapi kita harus belajar begitu. Karena anak didik kita, anak kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, di usia anak, di usia remaja, mereka tidak lepas dari dunia internet. Maka kita agar bisa berkomunikasi dengan anak, ngobrol dengan anak, maka kita juga harus belajar. Ya, kecepatan belajar kita kalah dengan anak-anak yang kalah, memang kita bisa merasakan. Tetapi kita tetap belajar agar frekuensi kita tidak kalah jauh dengan mereka. Kita bisa berkomunikasi dengan frekuensi yang nyambung begitu. Kemudian orang tua perlu mengontrol aktivitas cyber yang dilakukan anak. Artinya apa yang dilakukan anak, kita bisa berkomunikasi, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing begitu. Untuk anak-anak yang belum saatnya pegang HP, kalau bisa ya diminimalisir. Sebenarnya kalau untuk anak PAUD itu kalau teori itu jangan banyak-banyak, cukup 1 jam saja. Ya, saya nggak tahu prakteknya, tentu mungkin orang tua akan berat. Masa hanya 1 jam ya, maunya pegang terus ya. Ya, sebaiknya memang dialihkan ke aktivitas yang dia bisa bisa bergerak gitu. Dengan APE, dengan permainan dalam ruangan, luar ruangan yang dia bergerak, tidak hanya dia diam mengamati
mengamati HP ya. Jadi permainan aktif diarahkan ke permainan aktif. Kemudian untuk remaja kalau masih bisa ditahan untuk tidak pegang HP ya memang diminimalisir. Tetapi dengan sekarang BDR belajar dari rumah memang sulit ya untuk menahan atau membatasi karena semua aktivitas dilakukan dengan HP ya. Pokoknya kita tidak ngelos gitu. Kalau HP misalnya masih bisa dia tidak punya sendiri gitu, artinya pinjam bahasanya. Kalau memang perlu, silahkan pinjam punya ayah, silahkan pinjam punya bunda. Kalau memang masih bisa di usia awal yang masih bisa dibahasakan dengan meminjam, bukan HP yang dikuasai sendiri. Kemudian kalau memang sudah pada usianya mungkin ya SMA, barangkali sudah dia harus mengerjakan tugas-tugas yang mau tidak mau harus HP ya, oke, mungkin bisa dibelikan, tapi juga kalau bisa dikomunikasikan ya kalau bisa tidak dengan tidak dikunci ya, tidak bersepakat satu keluarga, bersepakat semua HP tidak ada yang model dikunci. Jadi ya termasuk di sini ayah bundanya juga HP-nya tidak model kunci-kuncian. Artinya kalau anak sudah mulai bersembunyi itu kita juga perlu waspada. HP sudah dikunci, tidak bisa orang lain masuk, ini artinya ada sesuatu ya, ada sesuatu. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan anak, bersepakat untuk bisa melihat, bisa sharing dengan apa yang ada di dalam HP, mungkin ini ketika nanti ada sesuatu yang berbahaya, kita bisa masuk, kita bisa ikut berdiskusi bersama. Kemudian orang tua sangat perlu untuk berkomunikasi dan mengajak bicara dengan anak. Sangat perlu, komunikasi ini kuncinya. Artinya jangan sampai ketika ada masalah ini menumpuk dalam diri anak tanpa ada kanal pengeluaran gitu, sehingga nanti tahu-tahu sudah timbul persoalan yang besar. Nah, ini komunikasi adalah salah satu strategi untuk menjadi jalan keluar bagi anak ketika ada menghadapi persoalan. Dan kelekatan hubungan orang tua dengan anak. Anak dekat dengan ayah, anak dekat dengan bunda ini wajib ya, harus. Kalau anak kok nggak dekat, mungkin kita juga harus introspeksi diri, kenapa tidak dekat? Kenapa anak tidak terbuka kepada orang tuanya? Kenapa anak selalu justru menghindar dan seterusnya? Ini kita introspeksi, mungkin kita juga harus mendekat, kita harus mohon kekuatan kepada Allah untuk dimudahkan dekat dengan anak dan seterusnya. Oke. Ya, tentu ini kita juga merujuk Quran surah At-Tahrim salah satunya ya, bahwa kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke, ini saya kira sudah cukup sering kita dengar, kita baca terkait dengan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Berikutnya, bagaimana pendampingan orang tua terhadap anak ini secara sekilas ya, untuk usia kanak-kanak akhir ya, kanak-kanak awal umur 2 sampai 7 tahun ini mungkin masih dalam rengkuhan dekapan orang tua. Tapi untuk anak-anak akhir 7 sampai 12 tahun ini dia butuh keteladanan, butuh kasih sayang, komunikasi, bimbingan dan arahan, butuh penguatan, reward dan punishment. Ini salah satu strategi ya. Artinya ini terkait dengan bagaimana meminimalisir anak terlibat dalam perilaku cyberbullying, apakah dia sebagai korban maupun sebagai pelaku. Maka tindakan kita sebagai orang tua ada beberapa hal tersebut. Berikan keteladanan yang baik. Untuk anak usia remaja bisa berikan keteladanan, berikan kasih sayang, komunikasi efektif, nasihat yang baik, berikan empati. Ya, empati menempatkan diri pada kondisi anak. Kemudian juga untuk usia remaja akhir, berikan keteladanan, kasih sayang, komunikasi, beri kepercayaan,
beri tanggung jawab. Dia sudah ingin lari sana lari sini, ya tidak sudah berbeda dengan usia sebelumnya, maka beri tanggung jawab, beri kepercayaan, kemudian juga motivasi. Nah, ada 3 hal yang penting untuk kita jaga dalam rumah tangga dalam menghadapi segala situasi tadi, ya. Artinya ketika kita menghadapi anak yang mengalami persoalan cyberbullying, dia dibully oleh teman-temannya, dia dihina, dia disakiti secara virtual tadi, kita bisa meminimalisir, bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak, anak bisa bercerita. Sekaligus jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang gampang menyakiti orang lain. Nah, itu bisa kita lakukan apabila kita bisa berada pada satu gelombang dengan anak. Kita bisa berkomunikasi baik dengan anak. Nah, ada 3 kondisi, 3 keadaan, bahkan ini 3 indikator apakah keluarga itu termasuk yang harmonis atau tidak. Pertama adalah ibadah bersama. Kita melakukan sholat berjamaah di rumah, ya, kecuali di masjid, kemudian ketika di rumah berjamaah. Sholat jamaah, wirid bersama, zikir bersama, doa bersama. Di situ kita akan menyambung gelombang dengan anak. Kemudian makan bersama. Ya, jangan sampai satu keluarga tetapi sendiri-sendiri. Yang satu di depan, yang satu di kamar, yang satu di mana-mana, tapi ciptakan suasana untuk makan bersama. Karena disinilah anak bisa bercerita, anak bisa ngobrol, anak bisa menyampaikan unek-uneknya, persoalannya, bagaimana perasaan dia, bagaimana persoalan yang dia hadapi, baik dengan teman-teman yang ada di lingkungannya maupun juga teman-teman secara virtual. Nah, ini akan bisa itu tadi menjadi jalan keluar ketika anak menghadapi persoalan. Kemudian kondisi yang ketiga ada santai bersama. Santai bersama, ngobrol bersama dengan anak, kemudian juga share. Bahkan juga kita bisa meminta masukan apa sebaiknya yang harus ayah bunda lakukan agar anak bisa bisa optimal mengeksplorasi diri, bisa menjadi anak yang soleh-solihah. Kita minta masukan kepada anak misalnya. Itu banyak hal yang bisa kita diskusikan di situ. Tidak harus ngobrol yang berat-berat, tapi ngobrol ringan apapun, ya. Pokoknya kita ketemu aja. Ngobrol guyon itu sudah menjadi awal yang baik bagi terbentuknya kelekatan orang tua dengan anak. Artinya kita sedang menyimpan energi positif, menyimpan bank emosi, ya, emosi positif kepada anak. Yang ini akan tersimpan, akan mengendap dalam diri anak yang ketika nanti ada hal-hal di luar kendali anak itu, ya sudah gampang untuk bercerita kepada orang tua. Nah, anak membutuhkan interaksi dan komunikasi yang berkualitas, ya. Ngobrol dengan orang tua berkualitas. Kalau sudah bisa ngobrol ringan, bisa kita tingkatkan pada bagaimana ngobrol-ngobrol yang lebih berbobot, lebih bernilai, ngobrol tentang masa depan, ngobrol tentang ide-ide pengembangan diri dan seterusnya. Ini akan lebih bermakna, lebih bernilai, lebih membangun masa depan anak. Jadi anak butuh waktu yang berkualitas, bukan sekedar sisa waktu, juga sisa tenaga yang terbatas dari orang tuanya. Capek bekerja, capek beraktivitas di luar, pulang ke rumah sudah tinggal sisa-sisa tenaga, kemudian layah-layah, udah ngantuk-ngantuk, baru anak dapat sisanya. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbaiki bersama. Cinta seorang ibu itu menenangkan, cinta seorang ayah itu menguatkan. Jadi ayah bunda sama pentingnya kasih sayang terhadap anak. Fatherly love, motherly love sama dibutuhkan seperti 2 mata uang, ya, penting semuanya, tidak bisa salah satu. Kalau sekarang mungkin secara
secara budaya mungkin lebih ke ibu yang mendidik anak, tetapi kita harus mulai membangun bahwa ayah itu penting banget. Figur ayah itu penting bagi anak. Bahkan bisa dikatakan sekarang ayah ini hanya asik sendiri ya. Indonesia ini krisis kasih sayang ayah nih bisa jadi karena ayah udah menyerahkan semua kepada ibunya. Ini tidak benar. Mestinya ayah, bunda semuanya memberikan pendidikan dengan polanya masing-masing. Dengan kasih sayang, dengan ketegasan, semua dibutuhkan oleh anak. Akhir kata, tidak masalah seberapa besar rumah kita, yang penting ada pendampingan, kebersamaan, cinta, dan kasih sayang di dalamnya. Sehingga anak akan terhindar dari perilaku, perbuatan yang tidak diinginkan, termasuk perilaku cyberbullying tadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu sebagai pengantar awal, ya, sebagai pengantar kita untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan putra-putri kita, anak didik kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, matur nuwun sangat dumateng Ibu Dr. Hajah Ibanah Yusuf, SAG MPD yang sudah menyampaikan banyak hal tentang peran keluarga dalam mengatasi cyberbullying, dan ternyata memang di era digital ini tidak bisa dihindari. Cyber itu memang menyasar ke semua usia, baik di usia tua sampai dengan juga di usia yang masih dini-dini. Oleh sebab itu peran keluarga memang begitu pentingnya. Nah, untuk mempertajam tema kita pada kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hendak bertanya atau menanggapi, boleh menggunakan chat yang ada di Zoom ini, atau bisa juga langsung bertanya secara langsung. Kami persilahkan, siapa yang hendak menyampaikan tanggapannya atau pertanyaannya, monggo. Oh, Nje, Kak Adi kita sama Kak Ida, Bu Nuni ya. Nanti setelah Kak Adi kita nanti, Bu Nuni, nanti bisa langsung nyambung. Monggo, Pak Adi. Ya, Assalamualaikum Bu Ibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu dampak dari penerapan BDR, belajar di rumah dan work from home ya. Ketika para orang tua bekerja di rumah, seperti yang disampaikan Bu Hib, kebijakan ini membuat sebenarnya potensi bagus terjalinnya hubungan yang lebih harmoni pada keluarga ya, karena anak dan orang tua itu semakin sering berkumpul di rumah ya, harusnya begitu. Betul, ya. Akan tetapi yang kita lihat justru sebuah ironi, karena secara fisik mereka berkumpul di rumah, tetapi mereka justru kehilangan family time-nya, karena masing-masing orang tua di rumah juga bukan karena nganggur, tapi memang bekerjanya di rumah. Begitu juga anak-anak di rumah bersama orang tuanya, tetapi dia menekuni tugas-tugas belajarnya di depan gadget masing-masing. Nah, bagaimana situasi yang seperti ini? Sebenarnya kita butuh berkumpul, tapi pada saat berkumpul, ini memang baru dialami pada masa kita ya kayaknya ya. Dulu orang mendambakan kumpul, tapi sekarang diberi kesempatan kumpul, tapi family time-nya hilang karena mereka sibuk sendiri dengan aktivitas cyber, aktivitas dengan gadgetnya masing-masing. Bagaimana kita mensiasati hal yang seperti ini, Bu Ibana? Matur nuwun. Terima kasih Pak Adi yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan ironi family time ya di dunia saat ini. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Nuni, Bu Isdah Khotimah untuk menyampaikan tanggapannya. Di unmute dulu. Iya. Ya, sambut. Terima kasih Pak Safi. Assalamualaikum Bu Hib. Waalaikumsalam Bu Nuni. Sehat nggih. Alhamdulillah. Teman dari dulu dan sekarang jadi gurunya itu ya. Ya, terima kasih udah rawuh pada forum ini. Mudah-mudahan semakin memberikan manfaat atas semua ilmu yang sudah jenengan peroleh juga buat kita semua itu ya.
Baik, ini saya kebetulan anak-anak itu di samping-samping saya ini semua. Kan dari tadi ngobrol terus ini karena ya mereka bawa HP, tapi kebetulan ya kalau ada suara yang mereka agak dengar gitu, agak senyum. Tak takut saya ya, ya tanya apa ya mah itu. Saya tanya itu ya. Aku praktek konten. Memaksimalkan karena emang selama seminggu ini kita kan nggak bisa bersama-sama di pagi, guys. Tapi nanti kalau udah sore gitu ya kita bareng-bareng lagi gitu ya. Makan bersama Bu, kami sering alhamdulillah makan bersama walaupun tempatnya berbeda. Tapi bukan apa karena karena sempit tempatnya gitu loh ya. Karena tempatnya sempit nggak cukup gitu loh ya. 5 orang jadi satu itu nggak cukup untuk satu meja karena tempatnya sempit. Akhirnya ada yang di belakang, di depan. Tapi karena tak dihentikan bahwa rumah sempit itu nggak apa-apa. Katanya bengok-bengok satu orang tuh sudah dari depan belakang langsung dengar kok karena saking sempitnya rumahnya gitu loh ya. Ya tapi saya bersyukur atas apa yang anugerah yang sudah Allah berikan titipkan kepada kami ya. Ya berkaitan dengan yang disampaikan Bu Hibah. Nah ini real saya alami. Ini kebetulan saya punya remaja yang masih remaja itu 2 ya, remaja tengah itu ke atas sama remaja yang tengah agak ke bawah gitu nggih. Yaitu SMP sama yang lulus aliyah itu nggih sekarang kuliah semester 1. Dan yang satu ada sudah enjoy dengan tugas dia sendiri sehingga kalau bercerita itu sudah Bu Hib, cerita itu sudah masalah masing-masing nggih. Yang sudah lulus kuliah ceritanya berbeda, tidak akan berbicara tentang TK lagi gitu kan, tapi berbicara tentang masa dia setelah bekerja terus apain gitu. Yang kuliah juga sudah berbeda ceritanya, yang kecil juga sudah berbeda ceritanya. Lah yang ingin saya tanyakan ini kebetulan yang kecil itu loh ya, itu ya. Ini kan seringnya Bu tadi indikasi untuk anak-anak yang kena bullying itu tadi kan pusing, kemudian nafsu makan berkurang, sulit tidur gitu nggih. Nah ini tadi saya tak tanya, Dik pernah dibully enggak? Enggak pernah dibully gitu. Ya saya mencoba percaya nggih. Cuma pengalaman saya ketika dia SD itu enggak, saya walaupun ada bully itu nggak boleh cerita ke siapa-siapa kan nanti dia akan dibully gitu. Walaupun dia tahu dan saya juga tahu gitu nggih, tapi nggak boleh cerita ke siapa saja. Guru pun nggak boleh dikasih cerita karena nanti guru nanti akan menyampaikan tentang adanya bully yang cerita siapa dari orang tuanya ini gitu. Kemudian nanti anaknya lah yang dibully sama teman-teman dia. Iya, makanya saya ada kekhawatiran kalau indikatornya memang bully dengan yang lain. Dan ini saya tanyakan yang lain Bu. Jadi sama-sama nafsu makan berkurang, ya toh. Kemudian tidurnya juga sulit. Kemudian apalagi yang tadi itu pusing. Itu dialami oleh anak saya yang terakhir. Yang terakhir. Nah ini sekali lagi saya mencoba untuk mempercaya untuk tidak ada bully, tidak ada kekerasan dalam dunia maya gitu. Tapi Bu, mungkin yang saya minta pertimbangannya atau mungkin solusi gitu ya. Anak saya sering itu yang saya rasakan. Jadi ada pusing gitu, kemudian nafsu makannya itu susah. Kalau udah megang HP pagi itu nggih, udah pagi itu makan tuh sampai kalau saya berangkat pagi itu nggak terkontrol sarapannya. Kadang jam 10, kadang jam 11 gitu. Dan saya sampaikan antisipasi lah daripada sakit mendingan mamnya yang disiplin walaupun hanya sedikit gitu. Malam juga susah tidurnya itu jam 11 itu kadang-kadang belum tidur, ngapain? Kerjakan tugas gitu. Nah, ini loh. Saya kira pola-pola untuk gimana nggih mungkin bisa biar sehat kayak ketika kita luring gitu. Jadi bangun pagi berangkat, kemudian pulang istirahat, disiplin gitu, plek gitu jam 9 tidur gitu loh ya. Harapan saya seperti itu. Namun kelihatannya nggak tahu ini apakah dari pihak sekolah untuk pelajarannya sangat berat atau anakku sendiri mungkin yang belum bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, itu sangat saya khawatir sekali sebenarnya. Ya saya kira gimana Bu Hibana untuk bisa mungkin memberi trik untuk bisa anakku mungkin juga yang lain juga ada juga merasakan kayak gitu sih ya. Ya karena memang Masya Allah luar biasa di kegiatan malam itu sampai 11 tuh saya itu jam 9:30 udah ngantuk kok. Di anak-anakku tuh jam 11 itu kan tidur itu susahnya Masya Allah. Mati lampu juga tetap aja belum bisa tidur itu. Okay?
Ya saya kira itu Bu Engge mungkin bisa dibantu untuk trik anak-anak sekarang ya, yang dengan tugas yang sekian itu, yang pusing bukan hanya anak, tapi Pak Safi juga kadang pusing itu, yang guyu itu mesti pusing juga, rasanya pelajaran yang susah. Oke, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ternyata ada indikasi-indikasi yang tadi disebutin seperti efek bully tadi, ditanya dibully enggak gitu ya. Nah ini apa ini? Nanti monggo ditanggapi Bu Hibana. Monggo. Baik, terima kasih Pak Adi, Bu Nuni atas stimulasi pertanyaannya sehingga menimbulkan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Pertama tentang fenomena saat ini BDR, belajar dari rumah, artinya kemudian orang tua, anak bekerja belajar dari rumah menjadikan pertemuan itu sesungguhnya penuh ya. Dulu kita mau ketemu anak susahnya gitu ya, susahnya mau ke Tilik Gontor itu mau ketemunya hitungan menit aja dengan perjuangan berjam-jam katakanlah ya, mungkin yang pengalaman ini Mas Fuad juga ini kalau mau tilik anak gitu. Begitu mahalnya nilai untuk ketemu anak. Tetapi sekarang semua ada di rumah, hanya kemudian kadang kita menjadi kurang bisa memaknai kebersamaan ini, artinya masing-masing sibuk ya. Ini saya kira juga tidak jauh beda dengan yang lain. Ayahnya sibuk di laptopnya masing-masing, anaknya juga, orang tua juga, semua karena semua bekerja melalui jaringan ya, melalui laptop, sehingga ini maka memang artinya memang situasi kondisi seperti ini semua harus bekerja dari laptop, bekerja dari HP masing-masing, tetapi mungkin bisa kita komunikasikan dengan pertama dengan ayah bunda dulu, bersepakat dulu nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya ini belum bersepakat, memang nanti ada dua sopir ya, ada dua matahari, artinya ayah bunda sebagai figur ini bersepakat dulu bagaimana menanamkan pola kebiasaan atau kultur yang ada di rumah kita. Terutama tadi dengan kondisi yang semuanya serba masing-masing tadi ya, walaupun kondisi sibuk masing, ada 3 ya, kita kembali ke family time, ada 3 kegiatan itu satu teori yang sudah hasil penelitian yang cukup mendalam itu. Jadi artinya 3 keadaan yang harus dimanfaatkan oleh keluarga. Apapun kondisinya, artinya dengan segala kesibukan, maka ayo ketika adzan sholat gitu kan, semuanya hentikan. Jadi lakukan sholat berjamaah, sholat jamaah. Ini satu kondisi untuk cooling down dari kesibukan masing-masing, kemudian membangun kerekatan antar orang tua. Jadi sholat bersama. Kemudian sekali lagi ya makan bersama ini penting banget. Lah bagaimana dengan misalnya ruangannya yang mungkin terbatas, keluarga besar misalnya. Sebenarnya tidak harus di meja ya kalau makan itu, Bu Nuni dan Bapak Ibu lain. Mungkin bisa lesehan, artinya kalau pakai meja orang 5 nggak cukup. Tapi kalau pakai karpet itu mungkin bisa 5, 7, 10 bisa menjadi cukup. Jadi memang ini ayo diskusi bersama ayah bunda dan teman-teman bagaimana kalau ma'am itu bersama. Jadi satu ruang bahkan ngobrol bareng, bahkan kalau perlu batu mungkin sak tembor sak piring besar gitu bareng-bareng. Jadi di situ akan ada kekuatan tautan energi antara anak orang tua ya, dengan makan bersama, dengan satu piring bersama, itu akan berbeda dengan kalau masing-masing ada di depan, ada di belakang begitu. Jadi barangkali tidak harus ada di meja lesehan pun jadi, tapi coba diupayakan ada satu ruang. Maka dalam satu keluarga itu ada ruang makan, ruang sholat, itu yang harus dan ruang santai ya, boleh juga satu ruangan untuk ketiga-tiganya pun nggak apa-apa. Ketika sholat semua dibersihkan gitu ya untuk sholat misalnya, karena keterbatasan ruangan. Ketika makan ya dijereng karpet, bareng-bareng makan di situ menjadi
satu ruangan juga, santai juga nggak apa-apa. Yang jelas yang terpenting adalah interaksi antar anggota keluarga, itu yang jauh bernilai. Itu investasi emosi yang luar biasa untuk anak-anak kita. Jadi saya kira ini satu upaya yang perlu dibangun bersama begitu. Jadi ya kalau ada kesempatan lain tentu lebih bagus, misalnya kesempatan untuk jalan-jalan keluar bersama ya, misalnya karena di masa pandemi ya lebih minimalis ya, tapi kesempatan untuk jalan pagi, muter-muter kampung bersama lebih bagus. Kalau ada kesempatan untuk makan di luar bareng-bareng lebih bagus misalnya. Tapi setidaknya itu minimalis banget itu. Ini teorinya Pak yang dari Semarang. Ismet Yusuf, Pak Dr. Ismet ya, Pak Dr. Ismet Yusuf, kita pernah bareng-bareng dari STPI, dari BGTKI dulu ya, awal berdiri BGTKI kita magang 2 minggu di sana. Nah, ini salah satu teori beliau, tips dari beliau untuk membangun harmonis keluarga, membangun pendidikan dalam keluarga yang baik. Jadi makan bersama, sholat bersama, ibadah bersama, santai bersama. Saya kira itu hal minimalis yang kita hidupkan dalam keluarga kita. Kemudian untuk anak yang stres atau mengalami tekanan, ya banyak sebab. Bisa dari bullying, bisa dari hal-hal lain apapun, bisa dari diri sendiri dalam mengelola jadi pengelolaan diri yang mungkin belum optimal, bisa juga dari eksternal, dari luar dirinya. Yang jelas persoalan apapun itu ketika nanti sudah berdampak pada 3 hal itu, ini kita perlu intervensi ya, perlu intervensi. Kalau sudah 3 hal itu, anak biasanya akan sulit untuk mengatasi dirinya sendiri. Dia butuh orang lain untuk membantu. Kalau dia sudah susah tidur, susah makan, dan yang ketiga Bu Nuni dan Bapak Ibu semua, prestasi belajarnya drop, menurun. Artinya dia udah nggak bisa konsentrasi begitu. Nah ini sudah harus ada orang lain yang melakukan intervensi. Nah mungkin perlu ini kan terkait dengan pola hidup dalam keluarga kita. Pola hidup yang misalnya keasikan main, mungkin jadi maemnya sebenarnya lapar tapi nggak terasa karena asik tadi. Malam juga sebenarnya mungkin ngantuk tapi nggak terasa karena pegang sesuatu HP atau kegiatan yang menjadikan rasa kantuknya ini hilang begitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini komunikasi sekali lagi menjadi satu kunci. Kita obrolkan bersama bahwa bagaimana sih mungkin bisa dari cita-citanya apa yang ingin dicapai, kemudian kedepannya anak ini ingin seperti apa dan seterusnya sampai kepada dengan cita-cita yang ingin dicapai oleh anak, maka kita harus membangun pola hidup yang baik sejak awal. Kita mungkin harus bangun jam berapa, makan pagi jam berapa, sholat dan seterusnya. Ini hal-hal prinsip. Mungkin kita beri kebebasan, mau apa yang dilakukan dan seterusnya, oke silahkan. Tetapi ada hal prinsip yang kita sepakati bersama. Nah, tadi misalnya, kalau makan bersama itu satu hal yang kita biasakan, maka anak mau tidak mau akan ada di situ. Misalnya aku belum pengen makan, ya pokoknya di sini yuk. Muluk bareng-bareng, 10-an ya nggak apa-apa. Pokoknya makan bareng-bareng, pokoknya ada bareng-bareng. Nah ini satu kesepakatan. Ya harus didukung, ayah bundanya harus bersepakat bahwa jangan sampai nanti juga ayah bundanya nggak, istilahnya masing-masing itu kurang kuat ya. Tapi kalau ayah bundanya udah bersepakat, ayo ini kita bareng-bareng, maka anak-anak kita ajak bareng-bareng mungkin dari makanan apa yang mereka suka, hari itu pengen makan apa, dan seterusnya, sehingga mendorong, mengkondisikan semuanya berada dalam satu ruang di saat 3 kesempatan itu, makan pagi, makan siang, makan sore kalau bisa. Setidaknya sehari sekali. Setidaknya kalau memang orang tua banyak di luar. Tapi kalau saat ini kita ada banyak di dalam, maka 3 kali sehari berada satu ruang itu sudah satu peluang ya bagi kita untuk bisa ngobrol lebih dalam dengan anak. Jadi saya kira ini yang perlu kita coba ya. Ini salah satu
strategi yang sangat efektif sesungguhnya untuk bisa menjalin hubungan komunikasi dengan anak. Termasuk juga sholat bersama, buat kesepakatan. Ya mungkin 10 menit sebelumnya udah alarm sudah bunyi. Alarm sudah bunyi bahwa sudah mau masuk waktu sholat, ayo siap-siap, cooling down. Misalnya lagi apa-apa, cooling down dulu, cooling down. Nanti adzan udah sajadah. Mungkin bergilir siapa yang jereng sajadah, siapa yang menyiapkan. Ya, itu saya belum pokoknya 3 hal itu satu strategi yang sangat efektif untuk membangun komunikasi, menetralisir tekanan emosi yang ada dalam diri anak, dan bisa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan family time tadi. Baik, ya. Ya. Berarti termasuk ini ya, Bu. Misalnya orang tuanya kerja di kantor, terus kemudian anaknya belajar dari rumah. Tetap harus mengoptimalkan 3 family time tadi, untuk salah satu upaya mengatasinya. Jadi nanti sebisa mungkin ketika sudah di rumah, berarti sholatnya bareng gitu, makan bareng, santai-santai bareng gini kan. Ya. Karena ini tadi ada pertanyaan dari Pak Huzaimi terkait dengan orang tua yang WFO, sementara anaknya PJJ, BDR gitu ya. Jadi paling enggak bisa mengoptimalkan itu, J. Betul, kalau dulu kita sebelum WFH kan kita juga kerja di luar ya, artinya mungkin ayah bundanya pergi masing-masing gitu, tapi sebisa mungkin family time itu kita wujudkan. Kalau bisa ibaratnya maksimalnya ya sholat 5 waktu, makan 3 kali ibaratnya. Tapi kalau tidak bisa seminimal ya, kalau nggak bisa seluruhnya kan tinggalkan semuanya. Hanya sekali ya maksimal kita lakukan. Baik. Baik, terima kasih Bu Dr. Hajah Hibana yang sudah memberikan banyak hal pencerahan, wawasan tentang tema kita pada kesempatan pagi hari ini, keluarga dalam mengatasi cyberbullying. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan, baik yang sudah memberi tanggapan maupun yang menjadi pendengar setia, baik yang ada di YouTube maupun di Zoom ini. Mudah-mudahan setelah kita menyimak ngaji online yang ke-34 ini, semakin bertambah ilmunya, semakin bermanfaat kajiannya. Allahumma amin. Dan karena sudah ada di penghujung acara, maka mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum saya akhiri, sekilas info bahwa ngaji online yang ke-35 besok hari Ahad insya Allah akan diisi oleh Dr. Mukawim MAG, Bapak Mukawim, yang mana beliau adalah founder dari Rumah Kearifan dan juga dosen dari UIN Sunan Kalijaga. Beliau akan membawakan tema yang juga sangat menarik, parenting, yaitu peran keluarga dalam mengembangkan soft skill anak. Nah, insya Allah nanti kita bisa bergabung lagi di sana. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Bu Hibana selaku pembicara dan juga seluruh partisipan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.